kondisi sosial politik Kerajaan Tarumanegara secara lengkap. Terima kasih. Teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari Putra Junior Saragi, yaitu pertanyaannya jelaskan kondisi sosial politik Kerajaan Tarumanegara. Kondisi politik dan pemerintahan Kerajaan Tarumanegara ialah memasuki masa keemasan pada masa Raja Purnawarman. Pada saat itu Tarumanegara memiliki wilayah kekuasaan yang luas dan sudah menjalin hubungan dengan bangsa luar dan rakyatnya hidup dengan makmur. Kondisi sosial Kerajaan Tarumanegara juga sudah rapi dan makmur. Hal ini terlihat dari upaya Raja Purnawarman yang terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyatnya. Nama saya Jessica Amala Saragi. Saya ingin bertanya, jelaskan dan sebutkan silsilah Kerajaan Tarumanegara. Terima kasih. Baiklah teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari Jessica Amala Saragi. Dan dia menanyakan, jelaskan dan sebutkan silsilah Raja Tarumanegara. Silsilah Raja Tarumanegara yaitu mereka adalah Raja Dharmawarman, putra dari Jayasinga Warman, dan Raja Candrawarman, putra dari Raja Indrawarman. Nama saya Kipono Pransatoro. Saya dari kelompok 11. Saya ingin bertanya, jelaskan kondisi politik dan ekonomi pada masa Kerajaan Tarumanegara. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pipo Noviansyah. Kondisi politik dan ekonomi di Kerajaan Tarumanegara. Kondisi ekonomi pada masa Tarumanegara adalah menjadi sudah berjalan teratur dikarenakan terdapat pembangunan dari terusan yang dimana sangatlah memberikan arti yang sangat besar dari Kerajaan Tarumanegara. Atau Kerajaan Tarumanegara berada di daerah agraris sehingga kehidupan perekonomian masyarakat Tarumanegara adalah pertanian dan peternakan. Kali dari kelompok 3 tema Kerajaan Surijaya. Saya ingin menanyakan, jelaskan apa yang dimaksud dengan gelap bulan Laguna serta terang bulan Chaitra. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nathanael Saragi. Apa yang dimaksud dengan gelap bulan Falguna dan terang bulan Chaitra? Gelap bulan Falguna adalah bulan ke-12 dalam setahun dan bertepatan dengan Februari sampai Maret. Terang bulan Chaitra adalah nama bulan pertama yang berlangsung dari Maret hingga April. Saya Afia Dameni. Saya dari kelompok tema Mataram Timur. Di dalam prasasti kebun kopi terdapat tulisan, di sini tampak sepasang telapak kaki yang seperti telapak kaki Airawata, gajah penguasa Tanma yang dalam dan kejayaan. Jelaskan pengertian dari tulisan tersebut. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rizda Saragi. Pertanyaannya, jelaskan pengertian dari isi prasasti kebun kopi. Isi dari prasasti kebun kopi yaitu prasasti ini tersebut menceritakan tentang gajah tunggangan dari Raja Purnawarman. Perkenalkan, nama saya Dinda Salatuka. Saya kelompok 10 Kerajaan Majapahit. Saya ingin bertanya, jelaskan bagaimana proses berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Terima kasih. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dindri Salola Purba. Pertanyaannya, proses berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Secara singkat, Kerajaan Tarumanegara berdiri pada 382 Masehi oleh Raja Dirajaguru Jaya Singawarman. Jaya Singawarman adalah seorang pendeta yang berasal dari daerah Salangkayana, India. Jaya Singawarman terusir dari daerahnya setelah daerahnya diserang dan ditaklukkan oleh Kerajaan Makadar. Dan Jaya Singawarman membangun Kerajaan Tolomo di pinggir Sungai Citarum, Jawa Barat dan disebut sebagai menjadi Kerajaan Tarumanegara. Jaya Singawarman memberi nama Kerajaan Tarumanegara dari nama pohon tarum yang banyak tumbuh di daerah tersebut. Jaya Singawarman memerintah dari tahun 358 sampai 328 Masehi dan setelahnya memutuskan untuk menjadi petapa. Saya Nisinaga, saya dari kelompok 6 yang bertemakan Kerajaan Majapahit. Saya ingin bertanya kepada teman-teman yang berada di depan, jelaskan alasan Kerajaan Tarumanegara pecah menjadi dua pada akhir masa pemerintahan Raja Tarumanegara yang terakhir, hingga kerajaan tersebut disatukan kembali. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Asri Liza. Mengapa Kerajaan Tarumanegara terpecah menjadi dua? Peristiwa ini dilakukan karena Raja Uretikan Dayun atau pendiri Kerajaan Galuh memisahkan kerajaan kecil dari kekuasaan Tarumanegara dan meminta Raja Tarushbawa membagi wilayah Tarumanegara menjadi dua bagian. Kerajaan Galuh mendapat dukungan dari
untuk memisahkan Tarumanegara karena Kerajaan Galuh dan Kalingga telah bersekutu melakukan perkawinan kerajaan. Anak dari Raja Wreti Kandayun menikah dengan Parwati, putri Ratu Sima dari Kalingga, dan Sana, cucu Raja Wreti Kandayun, menikahi Sanaha, cucu perempuan dari Ratu Sima. Pada tahun 610, Tarumanegara dibagi menjadi dua kerajaan, Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda dengan Sungai Citarum sebagai batasnya. Nama saya Stefani Saragi, saya dari kelompok 1, tema Kerajaan Kutai. Ada 7 prasasti Tarumanegara. Jelaskan satu persatu prasasti itu secara singkat. Terima kasih. Itu jelaskan peninggalan Kerajaan Tarumanegara secara singkat. Yang pertama, Prasasti Tugu. Prasasti Tugu adalah inskripsi yang dikeluarkan oleh Purnawarman, ditemukan di Kampung Batu Tumbuh, Desa Tugu, dekat Tanjung Priok, Jakarta. Yang kedua, Prasasti Ciaruteun. Prasasti ini di Kampung Muara, Desa Ciaruteun Hilir, Cibunggulang, Bogor. Yang ketiga, Prasasti Kebun Kopi. Prasasti ini ditemukan di Kampung Muara, Desa Ciaruteun Hilir, Cibunggulang, Bogor. Prasastinya dipahat dalam satu baris yang diapit oleh 2 buah pahatan telapak kaki gajah. Yang keempat, Prasasti Muara Cianten. Terletak di Muara Kali Cianten, Kampung Muara, Desa Ciaruteun Hilir. Yang kelima, Prasasti Jambu. Prasasti ini terletak di Bukit Koleangkap, Desa Parakan Muncang, Nanggung, Bogor. Yang keenam, Prasasti Cidang Hiang. Terletak di tepi Kali Cidang Hiang, Lebak, Muncul, Banten Selatan. Yang ketujuh, Prasasti Pasir Awi. Inskripsi ini terdapat di sebuah bukit bernama Pasir Awi di kawasan perbukitan Desa Sukamakmur. Perkenalkan, nama saya Chelsea Olivia Besoid. Saya dari kelompok 3, tema Kerajaan Pajajaran Indonesia. Bagaimana bahasa yang digunakan dalam prasasti Kerajaan Tarumanegara? Terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Chelsea Hutasoid. Bagaimana bahasa yang digunakan dalam prasasti Kerajaan Tarumanegara? Prasasti tersebut menggunakan huruf Pallawa dan Sanskerta yang terdiri atas 4 baris, disusun ke dalam bentuk selokan dengan metrum anustum. Silakan, nama saya Sinta Kirana Saragi, saya dari kelompok 4. Pertanyaan saya adalah, jelaskan apa mata pencarian dari Kerajaan Tarumanegara. Terima kasih. Mata pencaharian Kerajaan Tarumanegara. Masyarakat di Kerajaan Tarumanegara mengandalkan sektor pertanian dan juga sektor perdagangan sebagai mata pencaharian utama. Mereka juga bekerja sebagai peternak dan pemburu hewan. Audio Jungle.